Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Pada pagi hari ini, adik-adik akan belajar bersama Kak Zahira. Kak Zahira ini mahasiswi PPL IAIN Salatiga yang diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan adik-adik di MI Negeri 1 Semarang ini. Tentunya pasti adik-adik sudah tidak sabar lagi kan untuk belajar bersama kakak? Yuk kita simak video pembelajaran pada pagi hari ini. Halo adik-adik, hari ini kita belajar sumber daya alam, materi kelas 4, tema 2, subtema 2, muatan IPS. Disimak ya adik-adik. Oh iya, adik-adik, apakah sudah sarapan pada pagi hari ini? Tahukah adik-adik, dalam sepiring nasi atau makanan yang biasa kita santap itu terdapat sumber daya alam. Coba ingat-ingat kembali tadi sarapan apa saja. Oh iya, kita hari ini akan membahas mengenai pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Coba, tumbuhan dan hewan apa saja sih yang kalian ketahui? Nah, itu semua punya manfaat loh adik-adik. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Wah, banyak sekali nih pastinya manfaatnya. Yuk, disimak penjelasannya. Oke. Pemanfaatan tumbuhan dan hewan oleh kehidupan manusia. Pertama, yaitu pemanfaatan hewan. Pemanfaatan hewan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai bahan pangan yang kita bisa memakannya. Contohnya yaitu ayam. Ayam dimanfaatkan daging dan telurnya, kemudian ada sapi. Sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, kulitnya, dan susunya. Pemanfaatan hewan berikutnya adalah sebagai bahan sandang atau pakaian, baju yang sering kita gunakan. Pasti adik-adik sering kan menggunakan pakaian untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu pemanfaatan hewan loh. Yaitu yang pertama contohnya seperti yang digambar bulu domba. Nah, bulu domba biasanya digunakan untuk mantel atau jaket. Dan ulat sutra, diambil seratnya untuk pembuatan kain sutra. Nah, adik-adik udah pernah tahu belum kalau ternyata ulat itu yang menjijikan bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya yaitu tenaga hewan. Hewan seperti kuda, kerbau, biasanya digunakan untuk menarik kereta atau membajak sawah. Nah, adik-adik pernah menaiki delman? Nah, itu salah satu pemanfaatan hewan sebagai alat transportasi. Pernah juga melihat ayah atau ibunya sedang membajak sawah dengan menggunakan sapi atau kerbau. Nah, itu juga sebagai pemanfaatan hewan. Nah, sekarang kita mempelajari pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Contohnya bisa dilihat di gambar ya adik-adik, bahwa di situ ada rempah-rempah seperti kunyit, kencur, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Kunyit dimanfaatkan oleh orang Indonesia untuk pembuatan jamu dan pewarna alami makanan. Wah, dengan cara yang alami, tubuh kita menjadi sehat loh adik-adik. Nah, kemudian ada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dimanfaatkan oleh manusia untuk mendapatkan sumber vitamin yang ada di dalam sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada tebu. Nah, perasan air tebu bisa diminum loh adik-adik. Wah, mantap nih untuk bisa menghilangkan rasa dahaga. Kemudian ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini contohnya yaitu ada daun sirih, dapat menyembuhkan penyakit diare. Lalu manfaat selanjutnya sebagai tanaman hias. Contohnya ada pohon anggrek, kaktus, dan sebagainya.
Tanaman ini dapat menjadikan kebun kalian menjadi tampak indah, asri, dan sejuk. Wah, jadi enak dipandang mata. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemanfaatan tumbuhan lainnya adalah bahan bangunan dan alat rumah tangga. Kayu, seperti pohon jati, dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan bahan rotan dapat digunakan untuk membuat perlengkapan rumah tangga. Oke adik-adik, cukup sekian pembelajaran pada kali ini bersama Kak Zahira. Semoga dengan adanya pembelajaran tadi, adik-adik bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bijak. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman adik-adik pada materi ini, kalian akan mendapatkan penilaian pada tema 2, subtema 2 ini dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form pada deskriptif video di bawah ini ya adik-adik. Sekian dari Kak Zahira, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.